Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Cesalia Permatasari, NPM A1D01-19004. Di sini saya berasal dari semester 3, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi nilai responsi dari praktikum taksonomi tumbuhan tingkat rendah. Jadi teman-teman, di sini Cesa akan membahas tentang 6 pembahasan atau 6 judul dari taksonomi tumbuhan tingkat rendah. Yang pertama itu ada makroalga, kemudian mikroalga, makrofungi, mikrofungi, bryophyta atau lumut, dan yang terakhir adalah pteridophyta atau paku. Disimak ya. Jadi teman-teman, yang pertama itu adalah spesies dari makroalga. Nah, makroalga ini mempunyai beberapa spesies dan Cesa akan memberikan 2 contoh spesiesnya. Yang pertama itu adalah Sargassum polycystum. Jadi teman-teman, Sargassum polycystum ini merupakan alga coklat sehingga dia termasuk ke dalam divisi Phaeophyta. Nah, Sargassum polycystum ini menghasilkan pigmen vicoxanthin sehingga dia mengeluarkan warna kecoklatan. Talusnya berbentuk gepeng atau lonjong, dan juga dia mempunyai holdfast atau talus akar yang berbentuk cakram dan kuat melekat pada bebatuan. Biasanya Sargassum polycystum ini berada pada habitat, yaitu pada habitat yang sering terkena matahari dan juga pada daerah yang sering pasang ataupun surut. Selanjutnya, spesies yang kedua dari makroalga yaitu adalah Rhodymenia plumata. Nah, spesies ini termasuk ke dalam divisi Rhodophyta yang merupakan alga merah. Spesies ini mengandung klorofil A, klorofil B, dan vicocyanin sehingga mengeluarkan warna merah pada talusnya. Talusnya ini bertekstur halus dan juga licin. Kemudian selanjutnya adalah mikroalga. Contoh spesies yang pertama dari mikroalga yaitu Clostridium incurvum. Nah, spesies ini termasuk ke dalam divisi Chlorophyta yang merupakan mikroalga berbentuk seperti bulan sabit yang tersusun atas dinding sel, sitoplasma, dan juga terdiri dari inti sel. Contoh spesies dari mikroalga yang kedua yaitu adalah Chlorella vulgaris. Nah, spesies ini merupakan spesies yang berbentuk seperti bulatan-bulatan berwarna hijau yang mempunyai habitat pada air tawar yang tersusun atas dinding sel, sitoplasma, kloroplast, membran sel, dan juga terdapat nukleus yang berada pada inti selnya. Yang selanjutnya adalah spesies dari mikrofungi. Contoh spesies yang pertama yaitu adalah Rhizopus oryzae atau sering disebut dengan jamur tempe. Nah, Rhizopus oryzae ini berbentuk seperti bulatan-bulatan yang tersusun atas banyak hifa. Struktur tubuhnya tersusun atas stolon, hifa, conidia, sporangium, dan sporangium spora. Selanjutnya, contoh spesies yang kedua dari mikrofungi adalah Aspergillus fumigatus. Spesies ini merupakan jamur pada bonggol jagung yang berbentuk seperti bulatan-bulatan halus yang tubuhnya tersusun atas dinding sel, stolon, conidia, dan conidiospor. Selanjutnya adalah makrofungi. Contoh spesies dari makrofungi yang pertama yaitu adalah Ganoderma aplananthum atau jamur kayu yang berwarna kecoklatan. Nah, jadi Ganoderma aplananthum ini mempunyai habitat pada kayu-kayu yang lapuk, mempunyai bentuk setengah lingkaran atau berbentuk seperti kipas, dan mempunyai spora pada bagian bawahnya. Contoh spesies yang kedua dari makrofungi adalah Auricularia auricula atau yang dikenal dengan jamur kuping. Nah, jamur ini biasanya hidup pada kayu-kayu yang telah mati, mempunyai tekstur licin dan juga halus. Tubuhnya berbentuk seperti melengkung atau mangkuk dan juga mempunyai warna kemerahan atau kecoklatan. Kemudian selanjutnya adalah bryophyta atau lumut. Contoh spesies yang pertama dari lumut adalah Marchantia polymorpha atau yang biasa dikenal dengan lumut hati. Nah, lumut hati ini mempunyai warna hijau dengan talus yang berbentuk lembaran-lembaran yang di ujung talusnya itu berbentuk seperti pita. Biasanya lumut hati ini ditemukan pada daerah-daerah yang dingin dan juga sejuk.
Contoh spesies yang kedua dari lumut adalah Anthocerus fusiformis atau biasa dikenal dengan lumut tanduk. Nah, lumut ini mempunyai warna hijau yang berbentuk tegak lurus sehingga disebut sebagai lumut tanduk yang mempunyai sporofit pada ujungnya yang melengkung. Nah, lumut ini biasanya berada pada tempat yang dingin, perairan tawar yang sejuk. Selanjutnya adalah Pteridophyta atau paku. Contoh spesies yang pertama yaitu adalah Lycopodium cernum atau biasa dikenal dengan paku kawat. Paku ini mempunyai tekstur yang keras dan juga kaku. Biasanya mempunyai warna hijau kecoklatan dan pada ujungnya berbentuk seperti runcing dan menghasilkan spora. Selanjutnya, contoh spesies yang kedua dari Pteridophyta yaitu adalah Aucresticum aureum. Nah, spesies ini merupakan spesies paku laut yang mempunyai tangkai berwarna kecoklatan, daun yang berwarna hijau, dan mempunyai spora di bagian ujung daun bagian atas. Nah, paku ini biasanya hidup pada daerah-daerah pantai dan juga laut. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat Cesa sampaikan mengenai taksonomi tumbuhan tingkat rendah. Kurang dan lebihnya Cesa mohon maaf. Cesa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.